Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus. Renungan kita hari ini yaitu tanggal 25 November 2022. Kita membacanya di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian firman-Nya. Bapak Ibu, menjalani hidup, kadang banyak orang tidak memiliki misi ataupun visi di dalam hidupnya yang jelas. Seseorang menjalani hidupnya begitu saja, rata, tidak memiliki tujuan, dan asal berjalan begitu aja. Tetapi yang seharusnya kita menjalani hidup, kita harus memiliki visi. Kita harus memiliki misi yang jelas, supaya kita tidak asal menjalani hidup. Namun apa yang hendak kita lakukan untuk mencapai tujuan dari kehidupan kita? Sehingga sekalipun terjadi hal yang tidak kita harapkan, atau terjadi sesuatu yang tidak kita duga, kita masih tetap fokus kepada tujuan hidup kita. Tidak menjadi bingung, tidak menjadi lemah. Dan harus berbuat apa? Untuk mencapai tujuan tentu harus ada komitmen dan kesungguhan untuk membangun diri kita. Komitmen yang utama adalah membangun diri di atas kasih karunia Tuhan. Kemampuan kita mengembangkan diri adalah dengan menghidupi kasih karunia Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang memampukan. Ada kuasa Tuhan menguatkan, menghibur, dan juga memberikan kita pada waktunya mahkota kemenangan iman yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Demikianlah Paulus menasihati Timotius, agar Timotius di dalam pekabaran Injil yang dia lakukan, dia tetap kuat dan didorong kasih karunia Tuhan. Kita kuat dan mampu menjalani kehidupan ini bukan karena janji-janji manis. Dan kita kuat di dunia ini, tetapi hanyalah karena janji Tuhan. Kita ingat saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, kita kuat karena janji Tuhan. Orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang meletakkan imannya di dalam Yesus, itu modal kita menjadi kuat di dalam hidup kita, di dalam sehari-hari. Seperti di awal tadi, kita ini memiliki sesuatu hal yang kita pegang, atau visi misi yang kita pegang. Jadi suatu saat, bila manapun terjadi kesusahan, bila manapun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tetap fokus. Kita tidak jadi bingung. Karena tadi, janji Tuhan itu yang kita pegang. Selanjutnya, kita juga diingatkan bahwa untuk mendapat atau memenangkan kehidupan ini, komitmen kita hidup dalam kasih karunia Tuhan itu haruslah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Tadi di dalam nats yang kita baca ada beberapa hal. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-7, di situ kita diantar kepada suatu analogi. Di ayat yang keempat, seorang prajurit sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Di ayat yang kelima,
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Di ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Di sini kita diantar 3 analogi: seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kenapa Paulus mengatakan seperti itu kepada Timotius? Apa yang terjadi kiranya kepada Timotius? Kita sudah kenal bagaimana sosok seorang Timotius. Dia itu seorang yang masih muda. Timotius itu adalah anak dari pekabaran Injil yang Paulus lakukan di Listra pada saat itu. Itu adalah buah dari pekabaran Injil Paulus. Makanya Timotius itu disebut sebagai anak rohaninya. Bukan dari anak dari keturunan atau darah, tetapi anak dari rohani Paulus. Dia itu muda. Mungkin dia memiliki sedikit kesulitan di tengah-tengah pelayanan dia. Sehingga Paulus mengirim surat ini supaya dia tetap teguh di dalam pekerjaannya, menyebar firman. Dia tetap teguh di dalam imannya meskipun di dalam kesusahan. Dia tetap tegar di dalam imannya meskipun dia dikejar atau dihina oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya di 3 analogi ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Yang pertama tadi dianalogikan sebagai prajurit. Seorang prajurit harus memiliki jiwa kesatria, pantang menyerah, dan satu hal yang terpenting adalah siap perintah. Untuk dapat menggapai kemenangan, kita seorang prajurit di medan pertempuran tidak lagi memikirkan tentang apa yang akan terjadi, bagaimana tentang keluarganya, tetapi hanya fokus menghadapi lawan agar mendapatkan kemenangan. Fokus mendapatkan atau menghadapi perang, supaya dia terlihat setia kepada tuannya. Dalam hal ini, kita prajurit atau laskar Kristus, hal ini menjadi inspirasi bagi kemenangan kehidupan. Kita memiliki sikap pantang menyerah karena bagaimanapun juga seseorang di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Kita tidak pernah terlepas dari yang namanya sakit, dihina. Itu adalah hal-hal yang akan terjadi di dunia ini. Jadi kita harus tetap tegar sebagai seorang prajurit. Kita fokus memenangkan perang. Kita harus fokus memenangkan kehidupan ini bersama Kristus. Berserahlah kepada Tuhan. Itu pengatur strategi untuk membawa kita pada kemenangan. Yang kedua tadi Bapak Ibu, olahragawan. Kita diibaratkan sebagai seorang olahragawan yang hanya menang jika dia profesional, jika dia mengikuti peraturan, menjalani aturan yang diberi oleh sang pelaksana olahragawan. Seorang olahragawan akan selalu melatih dan mengembangkan diri untuk dapat mencapai mahkota kemenangan. Jadi tidak asal seseorang olahragawan tidak akan menang jika dia tidak serius di dalam pertandingannya, jika dia sepele dengan peraturannya, jika dia mengabaikan peraturannya. Seseorang olahragawan tidak akan menang. Kita juga sebagai seorang yang melatih diri dengan kesungguhan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah pelatih sekaligus dia juga adalah wasit yang adil. Kita memberikan diri kita untuk dilatih, diajar Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan memiliki strategi dan teknik yang terbaik untuk kita menggapai kemenangan. Kita yang mengikutinya harus sungguh-sungguh dan juga memberi diri berkenan untuk mengikuti aturan itu.
Kita tadi yang ketiga dianalogikan sebagai seorang petani. Seorang petani adalah pekerja keras sekaligus penyabar, mengharapkan panen yang melimpah. Yang dapat dilakukan sebagai petani adalah bekerja sebaik mungkin, namun yang memberi pertumbuhannya adalah Tuhan. Nah, dalam setiap usaha dan perjuangan kita, dalam hidup ini harus ada kesabaran, yaitu sabar dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ini mungkin Timotius sedang di dalam ambang stres, sedang di ambang butuh pertolongan psikologi, tetapi Paulus melihat itu. Makanya Paulus memakai bahasa trilogi ini tadi supaya Timotius tetap semangat di dalam pekabaran Injilnya. Saudara, saudari, Bapak Ibu, amang inang yang terkasih di dalam nama Yesus, sebagai seorang prajurit Tuhan yang siap menderita, mari kita kokoh di dalam iman kita. Mari kita melaksanakan mana yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, dan biarkan Tuhan yang melaksanakan pekerjaannya juga. Kita tidak dapat intervensi Tuhan untuk hasil akhirnya. Namun yang pasti kita sudah melakukan sesuai yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Disinilah firman Tuhan ingin meneguhkan kita, seperti Paulus meneguhkan hati Timotius. Di sini juga kita akan diteguhkan iman kita di dalam hidup kita, di dalam kesusahan hidup kita, baik kita sedang sakit, sedang terpuruk, sedang jatuh ke dalam kemiskinan, dihina, kita tetap setia bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kita. Tuhan tahu kapan saatnya Tuhan akan memberi kekuatan di saat kita sudah sangat lengah. Kita tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sadar mengenal diri kami Tuhan. Ciptaan-Mu yang sempurna, namun di satu kala kami lengah, lemah di dalam menghidupi, menjalani hidup kami. Kami berserah kepadamu di setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Kami sebagai seorang prajurit Kristus, supaya menjadi kuat karena janji Tuhan yang selalu kami ingat. Kami akan menang jika kami ada di dalam tangan perlindungan-Mu. Tuhan, pada hari ini kami berdoa, jaga kami di dalam setiap hari kami. Jaga kami di dalam setiap langkah kami. Jaga kami di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa sehingga kami kalah di dalam pertempuran kami. Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi, berkati mereka Tuhan di dalam setiap pekerjaannya. Berikan sukacita Tuhan. Jikapun ada yang sedang berduka, sakit, berkati Tuhan. Hibur mereka Tuhan, supaya mereka melihat betapa kuasa-Mu tinggal di dalam mereka. Kasih karunia-Mu tinggal di dalam mereka. Tuhan, begitu juga dengan hamba-Mu semuanya yang ada di HKBP, dari pimpinan kami, Eporus sampai kepada pimpinan jemaat. Kami serahkan seluruh pelayanannya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami serahkan hidup kami. Amin.